Indonesia itu tidak kehabisan talenta gitu. Makanya kita harus tunjukkan yang terbaik. Wis titi wancine Nuswantara wicara. Yen ora wicara sapa kang bakal mangerteni kaluhuran ing gumlaring jagat donya. So we have to speak up to worldwide to show our Indonesia. Gitu kan? Karena Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Jo Nyenengke ya, di channel YouTube Info Nyenengke. Kali ini Pak Jo akan berbagi karena kemarin itu Pak Jo dapat tamu istimewa ya, kejutan. Main kesini nggak pakai kabar-kabar atau mengabari saya kalau mau main kesini ya. Dia itu seniman kelas atas, tapi mungkin pada yang banyak yang nggak tahu ya siapakah dia. Langsung kita lihat kenangan kemarin yang saya ngobrol dikit ya buat kenang-kenangan sama beliau. Hari ini kita kedatangan tamu dari seniman Swiss, dari Swiss ya. Teman-teman tahu ya, Swiss itu negara mana? Kalau saya nggak tahu, ini ketahuan. Ini sebenarnya saudara teman saya ini, saudara teman saya ini yang dari dulu. Ketika saya nguli di tempatnya. Merendah jadi orang. Oh guys, oh. Udah lagi. Enggak, mau tanya-tanya ini loh, kok bisa di Swiss sampai 22 tahun itu? Dulunya itu memang cita-citanya ke Swiss atau bagaimana? Ceritanya ada gelandangan nyasar. Enggak, ya, ini juga buat satu momentum ya, pelajaran juga. Karena ke Swiss juga bukan impian ya Mas. Kalau secara duit kita jelas nggak mungkin. Intinya kita ya nunjukkan satu kualitas gitu. Karena negara Swiss itu memiliki apapun, karena dia juga negara inventor ya, penemu. Kalau nggak gitu aja basicnya ada Swiss Bank atau Bank Swiss gitu. Otomatis mereka juga banyak yang, apalagi sektor pendidikan saat itu aku kan sebagai wong padi dikasih kesempatan untuk eksplorasi karya di sana, ya itu satu kehormatan ya, karena itu juga seleksi seluruh dunia hanya 30 orang dan jalanin aja gitu daripada saya harus nguli. Ya intinya tenanan lah ya gitu. Di sana itu totalitas, harus istilahnya orang Indonesia itu udah saatnya bicara. Kalau kita memang, saya yakin orang Indonesia itu tidak kehabisan talenta gitu. Makanya kita harus tunjukkan yang terbaik. Wis titi wancine Nuswantara wicara. Yen ora wicara sapa kang bakal mangerteni kaluhuran ing gumlaring jagat donya. So we have to speak up to worldwide to show our Indonesia. Gitu kan? Karena Indonesia juga punya satu power, negara yang dikenal dunia, Majapahit. Kenapa kita harus mundur gitu loh? Jadi kita dengan ada talenta yang bakat harus diberikan satu momen kesempatan untuk digali lebih intensif, lebih spesifik, dan kita share untuk dunia ya gitu, bahwa Indonesia itu mampu juga gitu loh. Dan dari mental itu kita itu jadi ya kalau bidang saya itu waktu itu seni gitu ya. Meskipun saya itu anak IPA, tapi memang seni itu kan ya karena dihargai bidang itu, ya udahlah kita totalitas di bidang itu. Ternyata di negeri Swiss atau Switzerland ternyata alhamdulillah diapresiasi luar biasa. Nah itu satu penghargaan yang luar biasa. Karena meskipun itu lewatnya dari satu sisi seni saja, paling tidak saat orang Indonesia sampai di sana tidak hanya satu spesifik, tapi
kita menjadi satu duta bangsa, meluas, maknanya meluas. Jadi pasti banyak orang nanya karena Indonesia seperti 5W1H, apa, bagaimana, kapan, di mana, Indonesia itu apa. Mau nggak mau kita harus speak up, harus bicara. Ini loh Indonesia, orang Indonesia seperti apa? Ya kita harus mengenal sejarah, mengenal apapun lah gitu untuk kita bicarakan. Nah di situ, lewat situ tuh kita harus, intinya kita ya harus bicara sesuai bidang masing-masing. Intinya kayak gitu. Ya. Karena ini kan Pak orang desa ini, orang awam. Nah, di bidang apa saja seni yang dijalankan di sana itu? Karya-karya apa saja, atau satu karya atau beberapa bidang karya? Oh, kalau saya pribadi, seni saya, kalau saya pribadi, karena kalau Swiss kan maaf, namanya satu negara sebagai inventor, penemu, bahkan Nobel dunia itu ada di sana. Jadi ya bidang itu seperti A sampai Z, seperti huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jin kha kha dal ra ya sin so dha ta dha ain gin fa kaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif am ya. Termasuk ana cara kodho to sawala istilahnya kayak gitu. Jadi semua itu in proceduring lah, sesuai rule, sesuai aturan dan ya sesuai aturan dan tatanan lah gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi nggak cuma seni aja, ada yang teknologi, ada yang bidang ekonomi, ada yang sosial, ada yang politik, termasuk seni yang saya kebetulan dikasih kesempatan karena memang saya tidak, kalau nembus sana jelas susah Mas gitu. Karena memang maaf, bukan merendahkan Indonesia, tidak, memang levelnya beda ya. Contoh lah, saya saat ini juga ditunjuk sebagai official representatif untuk Benedict School dan Robert Gordon University England untuk wilayah Asia itu. Otomatis ya mereka tahulah kualitas kita itu seperti apa, jadi kita itu memegang kendali seperti itu. Nah sampai sekarang saya ngontak beberapa universitas, ini yang pendidikan ya, meskipun saya awalnya seni, masalah biaya di sana 1 tahun yang ibaratnya yang ditawarkan ya hampir rata-rata minim itu 3 sampai 5 miliar. Jadi itu kan jelas beda dengan negeri kita kan gitu. Beda banget. Makanya ya bagaimana kita mencari celah, itu yang saya omongkan ke beberapa akademik dari beberapa universitas. Bagaimana kita nggak mungkin selalu melihat perbedaan gaps itu ya. Pasti nggak sulit gitu loh. Tapi pasti ada satu momen yang pas, kalau gitu istilahnya ada diplomasi. Ya, diplomasi, bagaimana cara titik temu yang terbaik, dan ini masih kita cari momen yang pas untuk menyeimbangkan bagaimana bilateral connection dengan Swiss Indonesia nantinya akan tembus. Ya saya berharap seperti itu secara pribadi gitu. Harapannya kalau sekarang udah 22 tahun, harapannya ini mau netap di Swiss atau di Indonesia ini? Untuk masa tua? I love Indonesia. I love Indonesia. Jadi saya cinta Indonesia, apapun bagaimana, ya hidup kan nggak harus di Swiss ya. Karena seperti Sultan Hamengkubuwono ke-9, biarpun kita itu dididik dimanapun, tidak usah kita itu menjadi, tidak harus menjadi mereka, tapi kita tetap menjadi bangsa kita sendiri gitu loh. Jadi justru di sana itu untuk mempertajam, untuk mengasah siapa diri kita, kualitas bangsa kita. Justru kita itu ya tunjukkan, wong Jawa menunjukkanlah keluhuran Jawa gitu. Karena mereka pengen tahu sebenarnya kita diangkat mereka juga kita untuk menunjukkan identitas negeri kita. Bukan justru malah kita lupa Jawa lali Jawa nih. Nah, gitu. Jadi karena kita justru dengan kedatangan kita dari budaya yang beda, ilmu yang berbeda, justru itu menjadi satu kasanah yang berbeda untuk negeri mereka gitu loh. Oh, ternyata gini ya gitu. Ya, istilahnya it's the time to speak up gitu. Jadi karena mereka tanpa kita bicara, ya mereka nggak tahu, maka kita olah, kita tunjukkan yang terbaik
Itu. Jadi kita justru di sana bukan diubah malah sombong ke barat-baratan. Justru kita tunjukkan kita identitas kita. Meskipun levelnya kita tetap ditambahin ekstra lah istilahnya kayak gitu. Kalau kita tuh cuman intinya tuh masakan ya Mas ya. Sayur bening cuman kayak gini. Nah, ditambah ternyata kita punya bahan daging yang hanya olahannya itu hanya ini aja. Dengan dikasih bumbu yang dari sana. Ini contoh ilmu. Lewat dari negara sana, oh ternyata ada bumbu yang berbeda. Nah, jadi memperluas keilmuan itu intinya. Jadi nggak perlu kita itu dididik negara sana negara sini, seperti contoh kita harus ke Arab-Araban, harus ke barat-baratan, jadilah negeri kamu itu. Tapi kita tetap satu momen menghargai ilmu kita. Kalau di Arab yang mendidik kita, ya kita berusaha menyeimbangkan. Arab tuh seperti ini, Jawa tuh seperti ini. No, kalau maaf kita wong Jawa, ibaratnya Jawa kang ison jawab, Islam kang dadi ageman. Intinya kayak gitu. Iya. Intinya kayak gitu. Jadi ilmu itu sebenarnya bisa seimbang, tergantung kita, ya mentalitas kita ya. Kalau kita tulus, kita ibaratnya itu ya seneng ya, tidak. Jangan malu dengan identitas dirimu. Kita nggak malu, justru karena mereka dengan budaya kita yang unik, kita yang berbeda, justru mereka tuh seneng. Mereka tuh nggak pernah menilai kita, oh mereka tuh udik ini enggak. Jadi kita nggak perlu malu dengan bangsa kita. Jadi tunjukkan yang terbaik. Plus ditambah ilmu, ya tadi itu bumbu-bumbu yang lebih modern, lebih enak. Jadi nanti saat itu disinergikan menjadi satu. Kalau musik menjadi satu musik yang kaya dengan harmoni, yang lebih kaya lah, kaya apa ya? Kayak irama, kayak ritme lah. Iya, iya. Maksud kan Mas? Masuk. Oke, kita akan tambahi. Sebenarnya ini kagetan ya. Kalau bahasa-bahasa Paijo orang yang menengah ke bawah atau orang awam ini sangat kaget sekali ya. Kalau saya pengen membuka tabir rahasia di balik seniman tamu saya ini banyak sekali. Ini sebenarnya bukan kalangan kita karena orang yang mengenal ini orang kalangan atas loh sebenarnya. Tapi kalau untuk kalangan seperti saya kurang kenal. Tapi sebenarnya saya udah kenal lama sekali. Tapi pas sampai sini saya kaget. Oh, kok ini loh? Nah, saya kaget. Saya tamu istimewa. Tapi tempat saya seperti itu. Itu indah. Negeri ini tuh indah. Nggak, perlu ditunjukkan. Nggak bisa menyajikan gimana ruangan yang bagus ya. Ayo kopi dari Mas Paijo. Hanya seperti ini. Di teras emper yang sangat minim sekali, tapi tetap mungkin ini karma dari Gusti Allah mungkin ya, untuk Paijo bisa mengenal. Saya juga suka satu kehormatan bisa diterima jadi sedulur seseorang yang lebih ya. Kalau memang masih banyak yang saya tutupin, nggak saya buka. Masih saya banyak yang tutupin, nggak saya buka sebenarnya. Dari teman-teman ini, dari persaudaraan saya masih tak tutupin semua, nggak saya buka. Sorry banget karena ini dadakan buat kenang-kenangan. Nggak ada tahu kalau datang ke sini bisa ke Gubuk Paijo, silaturahim lah. Sesuatu banget ya. Jadi nggak ada acara insiden itu yang indah Mas. Nggak ada acara yang kita sistem udah di manajemen sebelum datang atau diacarakan diagendakan mau yang dipublikasikan atau ditanyain, nggak ada. Cuma memang kita bersaudara sama Mbak Ivan dan ini saudara. Ini Mbak Ivan sudah 6 tahun ya Mbak ya. 6 tahun lebih ya. Ketika saya nguli sama Mbak Ivan ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih langgeng dan masih mau saya repotkan, berrepot-repot. Ya, pokoknya tak repot mau terus dari dulu ya. Banyak tapi nggak dibuka lah.
Wes. Pokoknya kalau nanti ada besok saya ulas lagi kapan-kapan ya. Karena ini hanya sisipan. Oke, itulah tadi ngobrol singkat sama seniman Indonesia yang berada di Swiss sampai 22 tahun ya. Ya, 22 tahun itu tidak di sana terus ya, ya pulang ke Indonesia ya balik ke sana. Jadi sekarang beliau itu berdomisili atau menetap di Yogyakarta, tapi dia itu alias asli Pati ya, anak asli Pati ya, keturunan wong Pati asli ya, ya dari kecamatan Sukolilo. Oke, kurang lebihnya mohon maaf segala kekurangan dari info nyenenge ya, karena kelebihannya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.